Halo Elwidos, pernah nggak ketemu penumpang yang perilakunya nyebelin banget sehingga membuat penerbangan kita nggak nyaman? Saya pernah. Elwidos, ketika kita terbang, tentunya kita berharap penerbangan kita ini nyaman. Nah, standar nyaman setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang merasa nyaman kalau bisa tidur selama penerbangan. Ada juga yang ingin menikmati musik pakai headset. Ada yang baca buku, ada yang bawa laptop sambil kerja, ada yang main game. Tapi intinya kita ingin memanfaatkan durasi penerbangan tersebut untuk melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman, kita happy, kita produktif. Tapi kadang-kadang kita ketemu penumpang yang perilakunya itu mengganggu kegiatan kita, membuat tidak nyaman, membuat jengkel, bahkan membuat gemes banget gitu. Apa coba? Yang pertama adalah penumpang yang ngomong terus dan ngomongnya ini keras banget. Mungkin duduknya 2 baris, 3 baris di belakang kita atau di depan kita, tapi tetap lantangnya itu menembus telinga kita. Belum lagi ketawanya menggelegar seisi pesawat goyang gitu. Nah, itu jelas menyebalkan. Kedua adalah penumpang yang suka mengganggu kita, kakinya nendang-nendang kursi kita, atau tangannya mainan kursi kita dipegang-pegang, atau bahkan table atau meja itu dilipat dibuka mengganggu belakang kita. Yang tidak jarang terjadi adalah penumpang yang merebahkan sandaran kursinya sepanjang perjalanan. Bahkan ketika baru masuk pesawat saja, pesawat belum bergerak, belum take off, sandaran kursinya sudah direbahkan. Itu membahayakan kita dan membuat ruang kita semakin sempit. Perilaku berikutnya yang menyebalkan adalah penumpang yang menempati tempat duduk sesuka-sukanya, tidak sesuai dengan alokasi di boarding pass, tapi ketika ditegur ngeyel, nggak mau pindah, malah ngajak bertengkar. Nah, ini juga tidak jarang terjadi. Sebel banget kan kalau ketemu seperti itu, padahal kita sekarang ada layanan, kita mau pilih kursi yang mana, kita bayar ekstra. Taunya kursi yang kita pilih, yang kita sudah bayar, ditempatin orang lain. Pakai ngeyel pula. Kalau sudah begitu jangan ngeladenin, jangan diajak bertengkar. Panggil awak kabinnya, mau pramugari mau pramugaranya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perilaku menyebalkan lainnya adalah mendominasi tempat sandaran tangan. Bukan cuma sandarannya, tangannya juga begini, sehingga kita di sebelahnya tersodok-sodok juga. Nah, etikanya adalah penumpang yang duduk di sisi gang dan di sisi jendela itu memberi kesempatan kepada penumpang yang duduk di tengah, yang terjepit di tengah ini, berilah prioritas yang bersangkutan untuk minimal menggunakan sandaran tangannya, karena duduknya sudah terjepit dan tidak ada orang yang mau duduk di tengah. Itu adalah tempat duduk terpaksa. Perilaku menyebalkan berikutnya adalah penumpang yang membawa barang tentengan sebanyak-banyaknya. Itu barang setanah abang dia borong, dia bawa ke dalam kabin pesawat. Nah, kompartemen bagasi di atas kita yang seharusnya itu adalah hak kita, ternyata udah diisi barang-barang mereka. Sehingga ketika kita mau masuk, kita tidak kebagian kompartemen bagasi. Ini jelas merugikan hak kita. Perilaku berikutnya
bukan hanya menyebalkan tapi juga menjijikkan. Pernah ketemu nggak penumpang yang mungkin sudah seabad nggak mandi, baunya semerbak mengisi sebuah pesawat, kemudian ketika sudah duduk itu pun masih melepas sepatu dan kaos kakinya minta ampun semerbaknya harumnya, membuat semua kita mabuk. Nah, bicara soal mabuk itu bukan hanya tentang bau badan kita, tapi juga tidak jarang ada penumpang yang mengeluarkan minyak angin disedot-sedot. Bagi dia nyaman, bagi kita mabuk, karena tidak semua orang itu tahan baunya minyak angin. Jadi ya kalau hal tersebut terjadi, dianya seneng, kitanya yang mabuk. Penumpang berikutnya yang tergolong menyebalkan adalah yang sepanjang penerbangan ngajak ngobrol kita. Kitanya mau nonton film nggak bisa, mau dengerin headset juga terganggu, mau tidur apalagi, diajak ngobrol, dianya seneng, kitanya terganggu. Yang lebih parah lagi, menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi, ujung-ujungnya ngajak kopi darat. Nah, ini biasanya modus antara cowok dan cewek. Itulah beberapa perilaku penumpang pesawat yang menyebalkan. Nah, yang pertama tentunya kita jangan berperilaku yang menyebalkan sehingga kita nanti dibatin oleh penumpang lain. Kedua, ketika kita mengalami penumpang yang menyebalkan, jangan emosi. Kalau ngajak ngobrol terus, sampaikan mohon maaf, cerita bapak atau cerita mbak menyenangkan, tapi saya capek banget, saya butuh untuk tidur. Udah tinggal tidur ya. Atau kalau ketemu yang di luar kendali kita, lapor kepada awak kabin untuk mengatasi. Nah, sebelum saya tutup, di awal tadi kan saya sudah menyampaikan, saya pernah mengalami ketemu penumpang yang menyebalkan. Ngomongnya lantang, ketawanya ngakak-ngakak. Ketika saya toleh, ternyata teman saya sendiri. Rasanya pengen saya jidak kepalanya. Ultimately, aviation, happy landing.